tepat 1 meter di belakang becaknya itu ada seekor entok. Tapi bentuknya itu benar-benar menakutkan Pak Jack. Jadi entok itu memang tubuhnya dari leher ke bawah itu ya seperti unggas, seperti entok, seperti itulah. Tapi bagian kepalanya itu Pak Jack menyerupai kepalanya ya orang yang ukurannya kecil sambil rambutnya itu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh kenalan saya, Kang Surya. Dan ini kejadian sudah lama sih sebenarnya. Antara tahun 97-an lah. 97 ya. Iya, kisah ini mungkin Kang Surya sudah pernah dengar ini kayaknya. Iya, Cak Warsito ya. Cak War. Terus ini gimana ini? Saya apa Kang Surya ini yang cerita? Pak Cek mungkin mau berbagi atau saya? Tapi mendingan lebih afdol lagi ini kalau yang mengkisahkan ini Kang Surya saja. Iya. Boleh, jadi biar lebih afdol, bisa dinikmati oleh sobat pemburu kisah. Monggo. Iya, tapi lain kali kalau Cak War ada cerita lagi Pak Cek ya. Insya Allah Kang. Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Terima kasih Pak Cek. Jadi ini ceritanya Cak War ini sudah lama ya, tahun 97 kalau nggak salah. Waktu itu dia masih ABG lah. Cak War ini biasanya kalau malam itu kan ada kegiatan kayak mengaji gitu, dan itu tiap malam minggu Pak Jack, Cak War ini dan teman-temannya itu kadang-kadang habis mengaji itu nggak langsung pulang, ya mungkin sama kayak kita ya zaman dulu ya. Jadi habis mengaji mereka masih main, ya entah itu main model kejar-kejaran atau mungkin main hal-hal lain. Jadi mungkin teman-teman yang di daerah-daerah desa atau pinggiran seperti kita ini punya banyak permainan zaman dulu ya, termasuk Cak War juga. Jadi Cak Warsita atau Cak War ini kebetulan waktu itu memang punya banyak teman, sehingga kalau habis mengaji itu ada saja kegiatan yang bisa mereka lakukan. Nah, di tempatnya Cak War mengaji ini ada salah satu tetangga, itu namanya Pak Mo. Pak Mo ini kebetulan dia ini pedagang di pasar Pak Jack. Jadi dia ini sering kali itu selain berdagang dia juga diminta oleh orang-orang yang biasanya jual beli kelapa ini untuk mengantarkan kelapa ke pasar. Nah, Pak Mo ini punya becak, tapi becak itu bukan untuk ngangkut penumpang katanya, hanya khusus ngangkut kelapa. Kalau becak yang seperti itu mungkin nggak ada bangkunya katanya Cak War ini. Jadi becak itu hanya sekedar becak tanpa bangku, tapi modelnya itu ya seperti tinggal kerangkanya saja. Karena memang muatannya bukan muat penumpang orang, hanya untuk muat kelapa. Dan becak itu setelah aktivitasnya Pak Mo seharian, biasanya itu diparkir di area halaman dekat dengan tempatnya Cak War ini mengaji bersama teman-temannya. Karena Pak Mo ini katanya Cak War itu rumahnya itu masuk gang Pak Cek. Gangnya itu sempit, jangankan becak, sepeda saja tidak bisa masuk. Jadi ya sempit sekali, kayak lorong samping-samping rumah tetangganya gitu baru masuk ke rumahnya. Jadi Pak Mo ini biasanya ya becaknya diparkir di area depan gitu. Dan Cak War ini kadang-kadang suka mainan becak itu katanya. Jadi dia pakai atau gantian dengan teman-temannya itu kalau tiap malam minggu mesti dipinjam itu untuk keliling muter-muter halaman atau bahkan sampai keliling kampung. Ya karena mungkin Pak Mo sendiri berpikir becak, ya mohon maaf katanya kondisinya sudah bobrok seperti itu, siapa yang mau ngambil. Karena zaman segitu mungkin orang-orang ya cukup aman Pak Jack meninggalkan barang-barang seperti ya becak, sepeda atau apa saja yang memang sama sekali tidak menarik, tidak ngehits gitu loh. Jadi ya ditinggal saja.
Nah, pada suatu ketika Cak War ini habis pulang mengaji seperti biasa main menggunakan becaknya Pak Mo, karena mungkin sudah hafal dengan teman-temannya ya. Jadi mereka ini iseng-iseng berkeliling area kampung dengan becak itu sampai larut malam. Tapi entah kenapa malam itu teman-temannya Cak War ini rata-rata banyak yang pulang duluan Pak Jack. Padahal ya besoknya hari libur, besoknya hari Minggu. Tapi mereka kayaknya mungkin entah ada acara, entah capek, mereka buru-buru pulang. Jadi Cak War ini hanya ditemani oleh 2 orang temannya saja. Akhirnya 3 orang anak muda ini atau ABG ini berkeliling kampung menggunakan becaknya Pak Mo. Ya mereka bergantian lah, 1 yang mengayuh di belakang, 2 yang menumpang di depan, dan itu berkeliling kampung sambil mencari teman-temannya lain, barangkali ada yang mau diajak ikutan lah. Karena biasanya katanya Cak War itu 1 becak itu bisa diisi sampai 5-6 orang Pak Cek, termasuk yang mengayuh. Nah Cak War ini keliling kok mau jemput teman-temannya itu sampai jam 9 malam ini kok tidak ketemu sama sekali gitu. Mungkin ini teman-teman sudah pada ngantuk semua, tumben, padahal besok kan masih libur kok sama sekali nggak ada yang mau diajak keluar gitu. Karena tidak ada teman lagi, Cak War dan kedua temannya ini akhirnya sepakat untuk ya sudah kita ikuti rute seperti biasanya saja, rute mengelilingi kampung. Nah katanya Cak War ini memang kebiasaan mereka itu kalau main bajak-bajakan itu selalu mengelilingi kampung Pak Jack. Termasuk ya entah ada permainan apa di antara mereka ya, entah itu main ya kayak semacam sweet gitu, giliran siapa yang kalah dia harus ngayuh becak. Dan ada salah satu tempat itu pekarangan yang banyak sekali kebun pisang. Itu biasanya Cak War ini dan teman-temannya selalu bertaruh, siapa yang apes dia harus berada di belakangnya becak, nggak ikut becak. Jadi ibaratnya kalau anaknya banyak itu kan becaknya tidak muat, beberapa orang ini hanya berjalan kaki di belakang becak, katanya Cak War seperti itu. Nah karena waktu itu kebetulan cuma bertiga, akhirnya ya mereka tidak ada permainan sweet itu tadi Pak Jack. Akhirnya ya sudah kita naik becak semua, tapi yang kalah yang ngayuh gitu. Nah kebetulan ketika mereka berkeliling kampung sampai ke area pekarangan yang sepi dan gelap itu, Cak War yang ketiban apes, dia bagian yang mengayuh becak. Ya akhirnya ya sudahlah, Cak War pun mengalah, dan karena memang sudah nasibnya dia bagian mengayuh becak, apalagi 2 orang temannya ini katanya badannya lebih gede dari dia, jadi ya enggak apa-apa lah, toh tiap Sabtu memang sudah terbiasa, karena mungkin anak-anak seusia itu sudah sering ya mainan becak kayu ya, jadi nggak ada masalah lah mengemudi becak seperti itu. Akhirnya Cak War ini dengan mengayuh becak beberapa saat menjelang memasuki area pekarangan Mbah Ra, kalau nggak salah, Mbah Ra yang sepi itu. Di situ itu banyak tanaman pisang, terus juga ada pohon-pohon mangga, termasuk pohon kapuk. Jadi pohon randu itu memang area situ agak gelap Pak Ceng, karena memang pinggiran kampung sebelum memasuki gapura kampungnya Cak War ini. Jadi dia tuh mengayuh becak terus sambil melewati jalan setapak yang agak sepi itu, sampai akhirnya teman-temannya Cak War ini sempat berkata, War, hati-hati, di depan ada entok. Jadi ada seekor entok, itu bebek yang agak posturnya agak besar itu Pak Jack ya, itu kok menghalangi di tengah jalan gitu. Nah Cak War sendiri kan karena dia di belakang, mungkin karena kondisi gelap ya, dia hanya melihat sekilas kok memang ada seperti binatang di sana. Akhirnya ya mungkin masih anak-anak ABG ya, mereka mainan klaksonnya becak itu kalau di tempat kita kan bunyinya ter gitu kan di Jawa Timur Pak Jack ya. Jadi mereka mainan klaksonnya becak itu sambil teriak-teriak mengusir binatang itu. Ketika mereka jalan, binatang itu bukannya malah pergi Pak Jack, dia itu malah berlari ke kolongnya becak. Jadi ya Cak War waktu itu merasa seperti menabrak binatang tersebut. Termasuk 2 orang temannya Cak War ini juga merasa hal yang sama. Waduh, ketabrak ini.
Cak War pun menghentikan becaknya dalam kondisi agak gelap ya. Mereka nyari binatang itu loh. Kena tabrak kok, lari apa enggak tadi? Kok sepertinya nggak kelihatan lagi. Loh ya tadi masuk di bawah, kayaknya ketabrak. Tapi aku kok tidak merasakan rodanya becak ini mengenai apa-apa gitu. Jadi 3 anak ini menoleh ke kiri ke kanan, mencari ke segala arah. Binatang itu sudah nggak ada lagi Kak. Entah lari, entah bagaimana, bahkan tidak ada suara sama sekali. Akhirnya Cak War pun merasa ya sudah, kita lanjut aja. Toh ini pekarangannya sudah di batasnya, jadi kita ini sudah berada di tengah batasnya pekarangan. Ayo cepet, kita cepet-cepet pergi. Soalnya di sini kan terkenal sepi, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Akhirnya Cak War kembali naik ke atas kemudi becak. 2 orang temannya juga naik di depan, mulai menggenjot lagi Pak Jack. Ya sambil tertawa-tawa riang lah anak-anak kecil zaman segitu ya. Nggak lama kemudian dari belakang itu mereka itu mendengar suara yang aneh Pak Jack. Suara itu seperti orang tidur, tapi ya keras banget. Jadi krok, 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 jadi kayak mengorok gitu. Anehnya ya memang bukan hanya Cak War, kedua temannya itu katanya mendengar suara itu Pak Jack. Krok, krok, krok gitu. Loh ini apa sih? Apakah ada yang sesuatu yang tersangkut di roda becak? Pikirnya gitu. Cak War sempat menoleh ke bawah ya, ke area roda depan kiri kanan nggak ada apa-apa. Begitu Cak War menoleh ke roda belakang Mas, tepat 1 meter di belakang becaknya itu ada seekor entok, tapi bentuknya itu benar-benar menakutkan Mas. Jadi entok itu memang tubuhnya dari leher ke bawah itu ya seperti unggas, seperti entok, seperti itulah. Tapi bagian kepalanya itu Pak Jack menyerupai kepalanya ya orang yang ukurannya kecil sambil rambutnya itu panjang. Dan yang paling ngeri itu Cak War itu melihat ya giginya itu bertaring, kemudian matanya itu melotot merah. Dan bukannya Cak War, 2 temannya juga waktu kaget menoleh itu menyaksikan hal yang sama. Karena terkejut dan sangat ketakutan, Cak War berteriak sambil dia itu mengayuh becaknya kuat-kuat. Dan binatang itu sepertinya ikut mengejar mereka, tapi ya mengejarnya itu seperti bebek itu aja larinya, ya tidak terbang atau tidak kencang ya mirip seperti bebek, agak megal-megol gitu. Dan itu membuat 2 temannya itu tambah histeris. Cak War yang paling belakang ini sudah dia sangat ketakutan setengah mati karena dia itu mengayuh becak itu sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Dia terobos semua jalan, walaupun itu ada batu, di situ ada kayu melintang, dia terobos semua sampai melewati pekarangan. Dan ketika mau masuk ke kampung itu ada gapura katanya Cak War. Dia itu tidak bisa mengendalikan becaknya, akhirnya menabrak pinggiran gapura. Buak! Ketiga bocah itu pun jatuh. Mereka itu sambil kesakitan, terpincang-pincang, meninggalkan becaknya Pak Mo itu ya mungkin sedikit rusak atau gimana. Mereka bertiga itu berteriak histeris, berlarian masuk ke dalam kampung. Akhirnya beberapa orang di desa itu, di kampungnya Cak War itu sempat terbangun, apalagi ketika mendengar suara tabrakan becak yang menabrak gapura ya. Mereka semua beberapa terbangun dan melihat kehebohan Cak War. Segeralah mereka mendekati dan menenangkan bocah-bocah itu. Akhirnya Cak War dan kedua temannya menceritakan kejadian yang barusan dialami, dan beberapa orang sempat mengecek lokasi. Ya seperti biasa mereka tidak menemukan tanda-tanda apapun juga Pak Jack. Bahkan ya mereka merasa perasaan di sini tidak ada yang melihara binatang seperti itu, kalaupun ada paling bebek. Ya akhirnya Cak War pun malam itu ditenangkan. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi ketakutan. Dan tentunya karena Cak War, mereka ketakutannya bukan hanya mengenai apa yang mereka lihat barusan Pak Jack. Ketakutannya juga pasti besoknya orang tua mereka akan marah karena kayaknya becaknya Pak Mo itu juga rusak setelah mereka tabrakan ke gapura. Jadi gapuranya desa itu rusak, becaknya juga rusak. Terlebih lagi mereka itu berhari-hari itu masih terbayang penampakan yang barusan mereka lihat itu. Jadi ya itu kejadian yang dialami Cak War Pak Jack. Peristiwa yang beberapa tahun yang lalu yang dia ingat, kemudian kemarin dibagikan bersama saya sama Pak Jack gitu ya. Iya Kang, kejadian yang sudah lama ya, tahun 97 ya.
Dan itu kita kan waktu itu kan sempat tahu kan kisah ini. Iya, karena Cak War kan nggak jauh ya desanya dengan kita ya. Dan itu juga apa ya? Menurut beberapa orang kan kayaknya binatang dalam tanda kutip ya, makhluk tersebut itu memang tidak mau melewati batas dari gapura itu kan. Iya, jadi hanya di area jalan luar desa ya Pak. Iya. Katanya orang-orang identik seperti itu. Dan setelah Cak War ini sebenarnya masih ada orang yang pernah melihat makhluk itu. Ya, karena ya saya kurang tahu ya apa mungkin memang keberadaannya dia itu di area jalan itu atau bagaimana. Jadi tapi kan sekarang kan jalan itu sudah terang benderang ya. Terus ada bangunan ruko juga di situ. Dan yang paling bikin penasaran sampai sekarang ini katanya Cak War ini ya ini makhluk apa sih itu sebenarnya? Iya, jarang ya makhluk yang gitu. Yang penampakannya aneh. Jadi bahkan Cak War sampai apa sekarang itu dia masih ingat betul. Dikejar-kejar entok katanya. Oke. Terima kasih Sobat Pemburu Kisah sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video kami, like, komen, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.